Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuril Musinin. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 1A IAT. Saya di sini akan menjelaskan analisis hukum-hukum tajwid dari juz 1 sampai juz 10. Analisis ini menjadi tugas ujian akhir semester pada tahun 2023 ini. Baik, langsung saja. Hukum tajwid yang pertama yaitu ahkamun nun sukun wa tanwin. Ahkamun nun sukun wa tanwin itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu idhar. Apa itu idhar? Idhar adalah jelas atau menjelaskan. Saya mengambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Baik, pada lafadz kafarin asim terdapat hukum bacaan idhar. Apa alasannya? Alasannya yaitu terdapat kasrah tanwin pada huruf ra, kemudian setelahnya bertemu huruf hamzah yang merupakan huruf dari beberapa huruf idhar. Cara membacanya yaitu jelas. Tanwin dibaca jelas seperti suara nun mati. Kemudian dilanjutkan huruf setelahnya yaitu hamzah. Hamzah dibaca jelas sesuai makhrajnya. Seperti contoh kafarin asim. Satu lagi kafarin asim. Kemudian hukum bacaan idgham bihunah. Apa itu idgham bihunah? Idgham berarti masuk atau memasukkan. Kemudian gunnah dibaca dengung. Gunnah itu sama dengan dengung. Saya mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum maqbudah ila akhirih. Pada lafadz ala safari walam tajidu, di situ terdapat hukum bacaan idgham bihunah, yaitu adanya kasroh tanwin yang bertemu salah satu huruf idgham bihunah, yaitu wawu. Maka tanwin tersebut dibaca idgham atau dimasukkan kepada huruf setelahnya yaitu wawu. Seperti contoh ala safari walam tajidu. Jadi suaranya masuk pada huruf wawu setelahnya. Berapa panjang dalam bacaan tersebut? Idgham bihunah dibaca 2 harokat atau 1 alif. Yang ketiga adalah idhar wajib atau idhar mutlak. Apa itu idhar mutlak? Idhar mutlak di sini kita jelaskan yaitu idhar di mana ada huruf nun mati bertemu dengan ya atau wawu dalam satu kalimat. Nah, saya mengambil dari surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi dzalika mata'ul hayatid dunya. Pada lafadz ad-dunya di situ terdapat hukum bacaan idhar wajib atau idhar mutlak, di mana nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya yaitu jelas, tidak boleh dengung dan juga tidak samar
dan juga tidak tidak boleh diidghamkan. Cara membacanya begini: ad-dunya, dunya secara jelas, dunya itu. Yang keempat yaitu idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah yaitu kebalikannya idgham bi gunnah, memasukkan tanpa adanya mendengung. Saya mengambil dari surat Ali Imran ayat 25 yang berbunyi fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba. Pada lafaz liyaumil la raiba, nah di situ terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah, di mana kasroh tanwin bertemu lam, yaitu salah satu huruf dari idgham bila gunnah. Sebenarnya idgham bila gunnah itu ada dua huruf, yaitu lam dan ro. Di sini saya mengambil hukum bacaan idgham bila gunnah dari contoh huruf lam. Nah, cara membacanya yaitu diidghamkan, tanwin diidghamkan pada lafaz setelahnya yaitu lam. Jadi tanwin tidak terbaca, tetapi langsung masuk ke huruf lam selanjutnya. Contohnya liyaumilla. Nah, di situ tidak boleh ada dengung, harus jelas. Liyaumilla tidak boleh, liyaumilla tidak boleh. Baik, hukum bacaan yang kelima yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah samar atau menyamarkan. Saya mengambil surat Ali Imran ayat 26, yaitu dari lafaz man tasya'u. Di situ terdapat hukum bacaan ikhfa, di mana nun mati bertemu ta. Ta adalah salah satu dari huruf ikhfa tersebut. Cara bacanya yaitu samar. Seperti contoh man tasya'u, man tasya'u. Hukum bacaan yang terakhir yaitu iqlab. Saya mengambil dari contoh Al-Quran surat Ali Imran ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dzurriyyatan ba'duha min ba'd ila akhirih. Pada lafaz dzurriyyatan ba'duha, di situ terdapat hukum bacaan iqlab dikarenakan tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu huruf iqlab. Cara membacanya yaitu mengganti tanwin menjadi huruf mim, kemudian dilanjutkan huruf setelahnya yaitu ba. Cara membacanya dzurriyyatan ba'duha, jadi tanwin hilang diganti dengan huruf mim. Panjang membacanya itu 2 harokat atau 1 alif. Jadi dzurriyyatan ba'duha. Hukum selanjutnya yaitu hukum mim sukun wa gunnah. Dibagi menjadi 4 hukum. Yang pertama yaitu idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar artinya jelas, syafawi di bibir. Contohnya dari surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi lafaz amwalakum. Mim sukun bertemu selain ba dan mim, dibaca idhar syafawi. Seperti contoh amwalakum. Di situ terdapat huruf mim bertemu dengan wawu, maka dibaca idhar atau jelas. Mim itu dibaca di bibir, amwalakum. Hukum bacaan selanjutnya yaitu ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi yaitu samar di bibir. Saya mengambil contoh dari surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi lafadznya yaitu famastamta'tum bi. Di situ terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi. Tandanya yaitu mim sukun bertemu dengan ba.
Huruf ikhfa syafawi itu hanya satu, yaitu ba. Cara membacanya yaitu secara samar pada huruf mim ketemu ba-nya. Cara membacanya yaitu famastamta'tum bi, jadi samar di huruf ba-nya itu. Kemudian yang ketiga yaitu idgham syafawi atau idgham mislain. Ketika mim mati bertemu dengan huruf idgham syafawi atau idgham misli yaitu mim. Jadi mim mati bertemu mim. Seperti contoh pada surat Al-Maidah ayat 4 yang berbunyi wa ma 'allamtum minal jawarihi, ada tum minal. Nah, itu mim mati bertemu huruf mim. Cara membacanya itu panjangnya 2 harokat atau sampai 3 harokat, sama dengan 1 atau 1,5 alif. Yang terakhir yaitu gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah musyaddadah yaitu apabila ada huruf mim dan nun yang ditasydid, maka disebut dengan gunnah musyaddadah. Cara membacanya yaitu mim dan nun tersebut dibaca dengung. Seperti contoh pada surat Al-Maidah ayat 11 yaitu idhamma qauman, idhamma, didengung, dengung. Kemudian yang kedua dari lafaz Al-Maidah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni tersebut di situ terdapat nun yang bertasdid, maka dibaca dengung. Selanjutnya yaitu ahkam mad asli atau yang biasa disebut dengan mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Apabila terdapat huruf harokat terdapat harokat fathah setelahnya alif, kemudian ada harokat kasrah setelahnya ya, dan harokat dhammah setelahnya huruf wawu. Saya mengambil surat Al-Maidah ayat 39 yang lafaznya berbunyi faman taba. Nah, di situ terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i, di mana fathah, harokat fathah setelahnya diikuti huruf alif. Man taba, jadi dibaca 2 harokat atau 1 alif. Faman taba, gitu. Selanjutnya yaitu ahkam mad far'i. Mad far'i dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil, mengapa dinamakan muttasil? Muttasil itu gandeng, yaitu istilahnya satu kalimat. Saya mengambil surat Al-An'am ayat 5 yaitu lafaz amba'u. Nah, di situ terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil, di mana mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah, huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah, di situ terdapat huruf ba berupa mad tabi'i, ba aslinya, ba, kemudian bertemu setelahnya yaitu hamzah. Maka dibaca 3 alif atau 5-6 ketukan. Seperti contoh amba'u. Nah, kemudian mad jaiz munfasil.
Mengapa dinamakan majaz munfasil? Munfasil yaitu terpisah. Nah, di sini saya mengambil dari surat Al-An'am ayat 8 pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, laula anzala. Di situ terdapat mat tabi'i atau mat asli berupa lam berharokat batas, setelahnya alif, laula. Nah, setelahnya mat tersebut terdapat huruf hamzah. Pada lafaz laula anzala terdapat dua kalimat, jadi terpisah, tidak dalam satu kalimat, maka dinamakan majaz munfasil. Munfasil yaitu terpisah. Bacaannya sama seperti mad wajib muttasil, yaitu 3 alif atau 5-6 ketukan. Selanjutnya yaitu mad badal. Nah, pada lafaz Al-An'am 106 ayat 106 di situ terdapat lafaz uhiya. Asli dari lafaz tersebut yaitu uhiya, maka hamzah yang kedua yang sukun tersebut diganti dengan huruf wawu. Nah, dalam sistem ini dinamakan mad badal atau mengganti hamzah yang kedua menjadi wawu atau bersangkutan dengan harokat sebelumnya yaitu dhammah. Maka cara membacanya seperti mad tabi'i atau 2 ketukan, 2 harokat, 1 alif. Uhiya. Selanjutnya yaitu mad silah. Nah, dibagi menjadi 2, qasirah dan tawilah. Apa itu mad silah? Mad silah itu apabila ada hak dhamir, hak dhamir hu itu bertemu dengan huruf yang berharokat. Pada mad silah qasirah yang pertama, saya mengambil dari hukum dari surat Al-Maidah ayat 115. Lafadznya yaitu u'adzibuhu adzaban. Di situ terdapat hak dhamir bertemu dengan ain yang berharokat fathah, maka hak dhamir tersebut dibaca mat. Mat panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Cara membacanya yaitu u'adzibuhu. Selanjutnya yaitu mad silah tawilah. Saya mengambil dari surat Al-An'am ayat 17. Lafadznya yaitu fala kashifa lahu illahu. Nah, mad tawilah, mad silah tawilah apabila terdapat hak dhamir setelahnya huruf hamzah yang berharokat, maka dibaca mad silah tawilah. Mengapa tawilah? Karena panjangnya dibaca hingga 5-6 ketukan atau 3 alif. Seperti contoh, fala kashifa lahu illa, fala kashifa lahu illa. Yang selanjutnya mad layyin. Apa itu mad layyin? Layyun yang berarti lemas. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal waznu yauma. Itu di 2 ketukan, yauma. Mad selanjutnya yaitu mad farqi. Apa itu mad farqi? Apabila terdapat mad badal. Seperti penjelasan tadi, mad badal yaitu apabila huruf hamzah yang berharokat bertemu dengan hamzah yang kedua yang sukun, maka hamzah yang kedua yaitu hamzah yang mati itu diganti dengan huruf wawu, ya atau alif sesuai dengan harokat sebelumnya. Jika fathah maka diikuti menjadi
alif, kalau dhamma wawu, kemudian kalau kasrah ya. Nah, apabila mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid, contohnya pada lafaz Al-An'am ayat 143 yang berbunyi Qul adzakaraini, maka mad farqi dibaca 5-6 ketukan atau 3 alif. Seperti contoh Qul adzakaraini, Qul adzakaraini. Yang selanjutnya yaitu mad iwad dan mad arid disukun. Mad iwad, apa itu mad iwad? Apabila terdapat fathah tanwin di akhir kalimat atau wakof, maka biasanya diganti, tanwin itu diganti dengan alif atau mad. Pada surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi lafadznya yaitu thayyiban, halalan thayyiba. Cara bacanya begitu jika waqaf, halalan thayyiba. Di aslinya lafadznya thayyiban, akhirnya berupa alif, thayyiban, fathah tanwin. Maka di fathah tanwin tersebut tidak dibaca, namun diganti dengan harakat fathah tanpa tanwin. Cara membacanya panjang 2 ketukan, seperti contoh halalan thayyiba. Yang selanjutnya yaitu mad arid disukun. Mad arid disukun apabila terdapat mad tabi'i atau biasanya tadi yang pertama mengenai mad asli, dimana saya mengambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi lafadznya yaitu alal muttaqin. Nah, alal muttaqin di situ terdapat mad tabi'i atau mad asli, terdapat pada akhir kalimat atau akhir ayat. Di situ terdapat 3 hukum bacaan. Yang pertama boleh dibaca 1 alif atau 2 ketukan. Yang kedua yaitu boleh 4 harokat atau 2 alif. Yang terakhir yaitu boleh dipanjangkan sampai 5-6 ketukan atau 3 alif. Seperti contoh yang pertama yaitu alal muttaqin. Yang kedua alal muttaqin. Yang terakhir alal muttaqin. Kemudian hukum tajwid yang selanjutnya yaitu ahkam ra. Terdapat 2 bagian yaitu tafkhim dan tarqiq. Tafkhim pada surat Al-Baqarah ayat 11 pada lafaz fil ardi. Nah, di situ terdapat ra disukun, sebelumnya berupa fathah, harokat fathah, maka dibaca tebal atau tafkhim. Seperti contoh fil ardi gitu. Yang kedua yaitu bacaan ra tarqiq. Apa itu tarqiq? Tarqiq adalah tipis. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 25, lafadznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladina. Di situ terdapat huruf ra yang berharokat kasrah. Maka ra dibaca tipis. Seperti contoh wabasyiril ladzi, ri sambil melapangkan ri, tidak boleh mengumpulkan bibir, tidak boleh rui.
rui, tidak boleh, maka dibaca tipis ri. Kemudian hukum selanjutnya yaitu hukum lafadz al-jalalah. Apa itu al-jalalah? Yaitu lafadz Allah. Lafadz Allah dibagi menjadi dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Tafhim seperti hukum ra tadi, yaitu tebal, baca tebal. Hukum bacaan yang selanjutnya yaitu waqaf dan ibtida', waqaf wa ibtida'. Yang pertama yaitu tanda waqaf. Yang pertama yaitu waqaf la wasol, maka hukumnya dilarang berhenti. La wasol, harus terus, tidak boleh berhenti ya. Kemudian yang kedua lam atau wasol aula. Wasol aula dinamakan wasol aula, maka artinya jika diteruskan itu lebih utama, diutamakan terus, jangan berhenti. Yang ketiga yaitu jaiz. Kenapa dibilang jaiz? Jaiz itu boleh berhenti, boleh waqaf. Kemudian qaf lam, waqaf aula, yaitu apabila diwaqafkan itu lebih utama. Yang selanjutnya yaitu waqaf lazim atau yang biasa tandanya mim, maka wajib atau lazim untuk berhenti, dilarang terus. Yang selanjutnya yaitu hukum ibtida'. Ibtida', apa itu ibtida'? Ibtida' itu memulai membaca dalam Al-Quran apabila kita telah berhenti pada pertengahan ayat. Yang pertama yaitu ibtida' tam atau sempurna. Mengapa dinamakan ibtida' tam? Apabila kita waqaf pada akhir ayat yang dimana ayat tersebut tidak ada kaitannya terhadap ayat selanjutnya dari segi lafadz maupun makna. Yang kedua yaitu ibtida' kaf atau cukup. Kenapa dinamakan ibtida' kaf? Apabila ayat, kita berhenti pada ayat tersebut beda ayatnya, beda ya, lain ayat, tapi masih satu makna atau masih ada kaitannya dengan makna ayat sebelumnya. Seperti contoh ya Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu la ayatil li ulil albab. Nah, itu akhir ayat. Kemudian diawali dengan alladzina yadhkurunallah. Maka di situ hukumnya ibtida' kafi untuk memulai ayat pada awal ayat selanjutnya. Kemudian ibtida' hasan, penjelasannya yaitu apabila maknanya sudah mafhum tapi masih ada kaitannya dengan lafadz selanjutnya.